Beberapa hari kemudian, Ellie panggil Grace dengan lembut memanggil nama wanita yang merupakan pengasuh keponakannya, Arvin. Ya, Nona, jawab Ellie sambil menghampiri Grace dengan penuh perhatian. Apakah semuanya sudah siap? Tanya Grace kepada Ellie. Sudah siap, Nona. Kita tinggal berangkat saja, jawab Ellie dengan ramah. Grace mengangguk pelan. Baiklah, tunggu sebentar di luar ya. Aku akan selesai sebentar lagi, ucapnya sambil menuju ke dalam kamar, sementara Ellie pergi ke ruang tengah untuk bermain dengan Arvin. Di dalam kamar, Grace tiba-tiba terdiam ketika mendengar ponselnya berbunyi. Dengan cepat, Grace mengambil ponsel dan melepaskan chargernya. Ia melihat nama kontak Mario terpampang di layar ponselnya. Sehingga dengan sigap ia menjawab panggilan. Ya, halo Rio, sapa Grace dengan suara lembut. Apakah semuanya sudah selesai? Tanya Mario di seberang telepon. Iya, sebentar lagi aku akan menuju mansion, jawab Grace sambil tersenyum. Baiklah, aku sudah mengirimkan sopir untuk menjemputmu. Kau tidak perlu menyetir, kata Mario dengan penuh perhatian. Grace terdiam sejenak, mengulum senyum yang tak terelakkan di wajah cantiknya. Grace, kau mendengarku? Tanya Mario di sana karena tak kunjung mendengar respon dari Grace. Grace sontak terhenyak. Ya, terima kasih, Rio. Aku akan menunggu sopir di sini, ucapnya. Ya sudah, lanjutkan saja jika belum selesai. Aku hanya memberitahu MU itu saja, ucap Mario, dan Grace membalas. Setelah perbincangan singkat itu, panggilan pun berakhir. Grace menyimpan kembali ponselnya dan melanjutkan persiapannya. Hari ini dia akan berangkat keluar kota bersama Mario dan Axel untuk urusan pekerjaan. Sementara itu, Ellie dan Arvin akan tinggal di mansion Mario. Hubungan Grace dengan keluarga Mario sangat dekat, dan ibu Mario sangat menyayangi Arvin seperti cucunya sendiri. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di mansion Addison. Janetta, ibu Mario, menyambut mereka dengan hangat. Arvin dengan riang bergembira dalam gendongan Janetta setelah diambil alih dari gendongan Ellie. Maaf ya, Auntie, aku merepotkan lagi, ucap Grace sambil tersenyum dan menatap wanita paruh baya itu. Janetta menghela napas panjang, menatap Grace dengan penuh kasih sayang. Sudahlah, sayang. Jangan terus minta maaf, ucapnya dengan nada lembut namun sedikit jengkel. Grace tersenyum dan merasa lega mendengar kata-kata ibu Mario. Dia merasa hangat dengan sambutan yang diberikan oleh keluarga Mario setiap kali dia berkunjung. Setelah menyapa Janetta dengan hangat, Grace melangkah mendekati Marius, pria yang berwajah tua namun penuh kasih, kakek dari Mario. Marius tersenyum lembut saat melihat kedatangan Grace, menunjukkan rasa sayang dan kehangatan yang selalu ia miliki terhadapnya. Semua anggota keluarga ini sungguh peduli dan perhatian terhadap Grace, membuatnya merasa seperti bagian dari keluarga sendiri. Terlebih lagi, melihat kedekatan antara Mario dan Grace membuat Janetta berharap dalam hati agar Grace menjadi menantunya suatu hari nanti. Ayo, kita berangkat sekarang, ajak Mario tiba-tiba muncul di ruang tengah, mengagetkan Grace dan Marius yang sedang berbincang. Mario tampak gagah dalam balutan setelan jas yang rapi, dengan rambut hitamnya yang teratur dan senyuman hangat di wajahnya. Ia memancarkan aura kepemimpinan dan kepercayaan diri yang membuatnya terlihat sangat menarik. Mario melemparkan pandangan lembut pada Arvin, sang balita kesayangannya, yang sedang terjaga di dalam gendongan Janetta. Dengan langkah hati-hati, Mario mendekat dan mencium gemas seluruh permukaan wajah mungil Arvin, membuatnya tersenyum bahagia. Janetta tersenyum melihat interaksi hangat antara Mario dan Arvin. Mereka semua terlihat begitu bahagia dan penuh kasih dalam momen-momen seperti ini. Keluarga Mario benar-benar merupakan tempat yang penuh cinta dan kehangatan bagi Grace, dan dia merasa bersyukur memiliki hubungan baik dengan mereka. Setelahnya Mario dan Grace bersiap-siap untuk berangkat menuju bandara, karena mereka akan melakukan perjalanan udara ke Las Vegas untuk menyelesaikan urusan bisnis yang mendesak.
Mario memastikan semuanya sudah siap dan mereka segera bergerak menuju mobil yang akan membawa mereka ke bandara. "Apakah kita akan langsung ke bandara?" tanya Grace kepada Mario sambil menoleh dan melihat pria itu dari samping. Kebetulan, mereka duduk berdampingan di kursi belakang karena mereka menggunakan jasa sopir. "Kita jemput Axel sekalian," jawab Mario sambil menoleh dan membalas tatapan Grace dengan senyuman hangat. Grace mengangguk pelan sebagai tanda setuju, dan setelah itu mereka tidak mengatakan apapun lagi. Mereka menikmati perjalanan dengan tenang menuju kediaman Axel dan menjemputnya sebelum melanjutkan perjalanan ke bandara. Beberapa saat kemudian, saat ini, Mario dan Grace telah berada di atas jet pribadi milik Addison, bersama dengan Axel yang juga ikut dalam perjalanan tersebut. Setelah beberapa saat lepas landas, Mario dan Grace duduk bersama di kursi yang nyaman, terlihat sedang membahas pekerjaan dengan serius. Sementara itu, Axel hanya berdiam diri di kursi sendirian, tatapan matanya kosong, entah apa yang tengah dipikirkan oleh pria itu. Ekspresinya terlihat murung dan terpisah dari percakapan yang sedang berlangsung di antara Mario dan Grace. Perasaan sejak meninggalkan rumah, Tuan Axel tampak murung. "Kamu tahu kenapa?" tanya Grace, mengungkapkan rasa penasarannya terhadap perubahan Axel kepada Mario. Mario mengedipkan bahu serta melirik sebentar pada Axel yang duduk di seberang mereka. "Aku tidak tahu. Mungkin sedang ada konflik dengan istrinya," jawabnya dengan suara pelan. Mencoba menebak apa yang sedang terjadi di pikiran Axel, Grace terdiam sejenak, matanya melirik sebentar pada Axel yang masih terlihat murung, sebelum memalingkan pandangan pada Mario. Ekspresi wajahnya penuh dengan kekhawatiran, menunjukkan bahwa ia juga merasa tertarik untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam hati Axel. Suasana di dalam jet terasa tegang, diiringi dengan hembusan udara dingin yang masuk melalui jendela, menciptakan aura misteri di antara mereka. Apa betul mereka bertengkar? Batin Grace bertanya dalam hati, sesaat setelah Mario menyampaikan pendapatnya. Ia menghela napas pelan, mencoba meredakan gelisah yang mulai menghampirinya. "Tumben kau menanyakan Axel. Ada apa, Grace? Apakah kau mencemaskannya?" tanya Mario sambil melirik pada Grace, mencoba memperhatikan ekspresi wanita itu yang terlihat gelisah. Aku sedikit cemas dan juga penasaran dia kenapa," jawab Grace dengan suara pelan, mencoba menjelaskan perasaannya kepada Mario. Mario mengangkat sebelah alisnya, menatap dengan ekspresi tidak suka pada Grace, dan wanita itu segera menyadari reaksi pria itu. "Kenapa kamu memandangku seperti itu?" tanya Grace dengan dahi berkerut, merasa sedikit tersinggung dengan tatapan Mario. "Kau terlalu perhatian pada Axel. Jangan bilang kalau kau tertarik padanya, Grace," ujar Mario dengan suara tajam, menatap Grace dengan ekspresi penuh selidik. Seketika, Grace membelalakan kedua matanya dan bibirnya menganga. "Jangan sembarangan bicara, Rio," hardiknya dengan suara kesal. "Kalau ada orang yang mendengar, bisa saja mereka berpikir yang bukan-bukan." Lanjutnya sambil mencubit gemas pinggang Mario, membuat pria itu meringis. "Aku bukan seperti kamu yang hobi mencintai istri orang," balas Grace, masih belum puas dengan kecurigaan Mario. "Istri orang? Bukankah kau masih gadis?" tanya Mario, mencoba menggoda dengan senyum nakal. Grace menatap bingung, dahi yang berkerut tipis menunjukkan rasa kebingungannya. Suasana di dalam jet menjadi sedikit tegang akibat cekcok kecil antara Mario dan Grace, namun sedikit demi sedikit atmosfer tersebut berubah menjadi candaan ringan. Mario menyadari kebingungan yang ditimbulkan oleh pertanyaannya sebelumnya dan segera memperjelas maksudnya. "Barusan kau mengatai aku mencintai istri orang, makanya aku bertanya, bukankah kau masih gadis? Atau kau sudah bersuami?" Lanjutnya dengan nada dibuat penasaran, Grace hanya memutar malas kedua matanya, merasa sedikit kesal dengan tingkah laku Mario. "Semakin lama kamu semakin tidak jelas," katanya dengan nada jengkel. Mario terkekeh pelan dan mendekatkan wajahnya ke arah Grace. Dengan gerakan cepat, Mario mencuri satu kecupan di pipi Grace.
membuat wanita itu terkejut dan menatap tajam padanya. Hanya kecupan, Mom Grace, ucap Mario sambil menampilkan senyum tak berdosa, disertai dengan kedipan sebelah mata yang genit. Lama-kelamaan, sikap Mario mulai membuat Grace merasa jengah dengan perlakuan pria itu. Setelah menghabiskan sekitar 1 jam perjalanan udara, akhirnya Mario, Grace, dan Axel tiba di Las Vegas dengan selamat. Dari bandara, mereka langsung menuju sebuah hotel yang akan menjadi tempat penginapan mereka selama berada di kota ini. Rencananya, mereka tidak akan lama tinggal di sana, kemungkinan besok mereka sudah harus kembali ke Los Angeles. Mereka datang ke Las Vegas semata-mata untuk urusan pekerjaan saja. Malam ini, mereka akan memulainya dengan menghadiri pesta besar yang diselenggarakan oleh salah satu mitra bisnis Addison Corporation. Sesampainya di hotel, mereka sepakat untuk istirahat sejenak di dalam kamar masing-masing sebelum nanti malam mereka menghadiri pesta. Suasana di dalam kamar terasa tenang, tetapi di balik ketenangan tersebut, terdapat perasaan penasaran dan ketegangan yang masih mengendap di antara mereka. Malam hari, di dalam kamar hotel yang ia huni, Grace duduk di atas kursi meja rias dengan alat make-up berserakan di atas meja. Wanita itu fokus memoles riasan natural di wajahnya yang cantik. Setelah beberapa saat, Grace berdiri dari duduknya dan berjalan menuju lemari di sudut kamar. Dengan hati-hati, ia meraih gaun cantik yang akan membungkus tubuh rampingnya. Dengan cermat, Grace memasang gaun tersebut di tubuhnya sambil berdiri di depan cermin, memastikan bahwa penampilannya sempurna. Sementara itu, di luar kamar, Mario tampak rapi dengan setelan formalnya. Pria itu keluar dari kamarnya bersamaan dengan Axel, yang juga terlihat rapi dengan pakaian formal yang khas. Kebetulan, kamar mereka berada satu sama lain, dengan kamar Mario dan Grace berdampingan. Sedangkan kamar Axel berada di depan kamar mereka. Grace sudah selesai? Tanya Axel kepada kakaknya. Mario, aku tidak tahu. Biar aku pastikan sebentar, jawab Mario sambil memikirkan langkah selanjutnya. Axel mengangguk pelan dan berkata, aku berangkat duluan saja. Mario mengangguk setuju, membiarkan adiknya pergi duluan menuju tempat pesta yang akan diadakan. Setelah punggung lebar Axel menghilang dari pandangannya, Mario menghela napas pelan dan melanjutkan langkah menuju kamar Grace. Ia menekan bel beberapa kali dan menunggu wanita itu membuka pintu untuknya. Rio? Gumam Grace setelah membuka pintu dan menemukan Mario berdiri di depannya. Belum selesai? Tanya Mario dengan nada penasaran. Sebentar lagi, jawab Grace sambil menggeliat sedikit. Kemarilah sebentar. Aku kesulitan menutup bagian belakang gaunku, kata Grace sembari memiringkan tubuhnya, menunjukkan bagian belakang punggungnya yang sulit dijangkau. Aku tidak bisa mengingat talinya. Aku butuh bantuanmu, lanjutnya sambil memandang Mario dengan tatapan penuh harap. Mario mengangguk pelan dan memasuki kamar Grace, menutup pintu dengan hati-hati. Ia kemudian mengikuti Grace dan berhenti di belakang wanita itu. Mereka berdiri di depan cermin full body, dengan Mario yang fokus pada pantulan wajah cantik Grace di cermin. Saat Mario memperhatikan wajah Grace, wanita itu juga sadar dan sedikit merasa malu. Grace menoleh ke belakang, memandang Mario dengan tatapan lembut. Ayo, bantu aku, pintanya dengan suara pelan, sambil matanya bertemu dengan mata Mario. Namun, Mario tidak melakukan apa yang diminta Grace. Sebaliknya, dengan lembut ia meraih tengkuk Grace dengan sebelah tangannya, mendekatkan wajahnya, dan menyatukan bibirnya dengan bibir penuh volume milik Grace. Grace tersentak dan refleks memegang bahu kokoh Mario, memejamkan matanya dalam kejutan, melihat tidak ada penolakan dari Grace. Mario melanjutkan ciuman dengan penuh kelembutan. Mereka saling merasakan hangatnya ciuman, suasana di sekeliling mereka terasa begitu romantis dan intim. Saat mereka membiarkan perasaan itu mengalir, detik demi detik terasa begitu lambat. Mereka terlena dalam kehangatan ciuman mereka. Menikmati momen romantis yang tak terduga di tengah kesibukan persiapan untuk pesta malam itu, cukup.
Grace menarik diri dari ciuman lembut yang membuat dadanya berdebar kencang. Tatapan sayu dari wajah tampan Mario membuatnya merasa tersentuh. Mario memandang wajah cantik Grace dengan penuh kelembutan. Ia merasakan kehangatan yang berbeda dari biasanya saat bersentuhan dengan Grace. Perasaan yang membuatnya bergetar dan terpaku pada kecantikan wanita di depannya. Ini bukan saatnya, Rio. Kita akan menghadiri pesta dan aku tidak ingin terlambat, lanjut Grace dengan suara yang sedikit bergetar. Mario tetap diam, matanya terus memandang penuh rasa. Ayo, bantu aku sebentar, pinta Grace sambil membalik tubuhnya dan membelakangi Mario. Dia memandang pantulan wajah tampan Mario di cermin, dadanya masih terasa berdebar kencang. Mario mengamati dengan seksama dua untai tali gaun Grace yang menjuntai. Tali tersebut terbuat dari bahan sutera yang halus dan berkilau, memberikan kesan anggun pada gaun yang dikenakan Grace. Salah satu tali berwarna emas yang terlihat begitu indah dan mewah, sementara tali yang satunya lagi berwarna putih bersih yang senada dengan gaun Grace. Dengan gerakan yang lembut dan hati-hati, Mario menangkap kedua ujung tali tersebut. Ia memperhatikan setiap detail simpul dan lipatan tali, memastikan bahwa gaun akan tetap terlihat sempurna dan pas di tubuh Grace. Dengan keahlian yang dimilikinya, Mario mulai merapikan tali dan membuat simpulan yang presisi, sesuai dengan keinginan Grace. Setelah beberapa saat fokus dalam melingkari tali, Mario berhasil menciptakan simpulan yang rapi dan indah. Tali gaun Grace kini terlihat lebih menawan dengan sentuhan terakhir dari Mario. Gaun yang semula terlihat longgar dan kurang beraturan, kini terlihat elegan dan pas di tubuh Grace. Dengan penuh kepuasan, Mario mengamati hasil kerjanya. Tali gaun Grace kini terlihat sempurna dan menambah kesempurnaan penampilan Grace untuk menghadiri pesta malam itu. Mario melihat senyum bahagia dari wajah Grace, menandakan bahwa ia telah berhasil membantu dan membuat wanita itu merasa lebih percaya diri dengan gaunnya. Namun, setelahnya Mario tidak langsung menjauh. Sebaliknya, ia semakin mendekat, dada bidangnya menempel pada punggung Grace yang sedikit terekspos. Kau terlihat semakin cantik dan menarik malam ini, Grace, bisik Mario di telinga Grace dengan suara berat dan serak, membuat Grace semakin susah menelan air liur, dan juga semakin seksi. Tambah Mario dengan menekankan kata terakhir. Ia kemudian mendekatkan bibirnya ke leher Grace, menjulurkan lidahnya dan menyapu kulit leher putih mulus Grace dengan lembut. NGGHHH. Grace melenguh, memejamkan mata dan menengadahkan wajahnya. Ia membiarkan punggungnya bersandar di dada bidang Mario, terpaku dalam sensasi romantis yang tercipta di antara mereka. Suasana yang memabukkan dan menggetarkan hati mereka berdua. Jangan lupa tonton bab selanjutnya ya. Terima kasih.